Dalam sejarah dinasti Jawa Mataram pada abad ke-16 sampai sekarang sudah ada beberapa perempuan yang memegang peranan penting, tetapi sejarah yang masih ada jarang menjelaskan peranan mereka secara memuaskan. Babat-babat atau sumber-sumber lain lebih menekankan kegiatan para tokoh pria, yaitu pangeran, raja, kiai, dan sebagainya. Namun demikian, di antara para perempuan berpengaruh yang paling menonjol dalam sejarah Mataram yaitu Ratu Pakubuwono, yang merupakan tokoh yang kehidupannya dan pengaruhnya cukup luas. Ratu Pakubuwono keturunan kaum bangsawan Jawa yang tertinggi. Kisahnya dimulai dari seorang anak Panembahan Senopati Ngalangga, yaitu raja yang meletakkan fondasi kerajaan Mataram. Anak Panembahan Senopati itu bernama Pangeran Jumina atau Blitar. Anak, cucu, dan cicit Pangeran Blitar itu juga dinamakan Pangeran Blitar. Yang terakhir ini adalah ayah Ratu Pakubuwono. Selama hidupnya, seperti biasa di kalangan bangsawan Jawa, Ratu Pakubuwono diberi nama-nama yang berlainan. Nama yang paling lama dipakai adalah Ratu Mas Blitar, yaitu nama Blitar yang menjadi keturunan tradisi. Itu merupakan bukti bahwa sang ratu adalah ahli ghaib dalam ilmu keraton. Akan tetapi segera menjadi jelas bahwa hampir semua pusaka-pusaka lebih dari 600 keris, tombak, dan sebagainya dibawa oleh Amangkurat III waktu melarikan diri ke Jawa Timur. Kisah pusaka-pusaka itu berlangsung cukup lama, sehingga barang-barang itu akhirnya dikembalikan di Kartasura pada 1737 sesudah Pakubuwono I dan Ratu Pakubuwono wafat. Sang ratu itu juga muncul sebagai peminat dan pencipta beberapa buku penting yang hampir semuanya berakar dalam tradisi suci Islam. Dia tampil sebagai Ingkang Ayasa, naskah serat menak yang tertua yang pernah diketahui, ditulis pada tahun 1715 dan masih tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Serat menak itu sebagian dari tradisi suci mengenai para nabi Islam. Tokoh utama dalam buku itu adalah Menak Amir Hamzah, paman Nabi Muhammad. Sekitar tahun 1720-an, ratu itu juga tampil sebagai Ingkang Ayasa, sebuah naskah yang berjudul Babat Jawi, yang menceritakan sejarah Jawa dari tokoh-tokoh legendaris yang paling awal, yaitu Adam, Watu Gunung, dan sebagainya, sehingga zaman Keraton Kartasura. Pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Pakubuwono I, Ratu Pakubuwono sangat berpengaruh. Pengaruhnya sangat ditakuti oleh Kompeni Belanda. Satu sumber VOC menggambarkan bahwa dia seorang yang ambisius dan mudah melepaskan dendam. Dia ibu sang raja muda yang kelak menjadi Amangkurat IV, tapi hubungan ibu dan anak itu cukup buruk. Ratu Pakubuwono lebih suka anak lain, yakni Pangeran Purbaya. Pangeran yang taat Islamnya dan juga lebih dikenal oleh banyak orang. Bersama dengan anak Panembahan Senopati, yakni Pangeran Blitar. Pakubuwono I sendiri yang sudah tua dan sudah agak pikun juga lebih suka Purbaya dan Blitar daripada raja mudanya. Akan tetapi Kompeni Belanda bersikeras bahwa raja muda akan tetap dipelihara sebagai penggantinya. Pada tanggal 22 Februari 1719, Pakubuwono I wafat. Raja muda sekarang Susuhunan Amangkurat IV diantarkan ke keratonnya oleh wakil VOC di Kartasura. Tapi selama 2 bulan dia menolak untuk dilantik secara resmi sebagai raja baru. Sementara menunggu konfirmasi dari markas besar Kompeni Belanda di Batavia.
Selama 2 bulan itu, dia minta supaya Ratu Pakubuwono memelihara pusaka-pusaka yang ada. Sekali lagi, sang ratu tampil menjadi ahli ilmu gaib keraton. Namun, Ratu Pakubuwono dan cukup banyak tokoh keraton lain kurang senang pada Mangkurat IV dan lebih memihak pada Pangeran Blitar dan Purbaya. Pada tahun 1719, Pangeran Blitar memberontak dengan dukungan Purbaya dan kebanyakan tokoh agama di Kartasura. Penyerangan mereka terhadap keraton ditentang oleh kekuatan Kompeni dan akhirnya gagal. Para pemberontak terpaksa melarikan diri ke Tanah Mataram, yaitu Kartasura di wilayah Tanah Pajang. Dengan demikian, mulailah Perang Sukses Jawa II. Para pemimpin kompeni di Batavia menggambarkan Amangkurat IV sebagai seorang raja yang ditinggalkan semua rakyatnya dan hampir semua dunia Jawa sebagai musuhnya. Pemberontakan itu sangat mengganggu hati Ratu Pakubuwono yang harus menyaksikan perang berdarah di antara anak-anaknya. Menurut sumber Jawa, Babad Utama Surakarta, dia malah sempat untuk mencoba bunuh diri. Karena dia sangat dicurigai oleh Kompeni, sang ratu dijaga ketat di Kartasura oleh VOC. Selama perang itu berlangsung, ada dugaan bahwa sang putri bersama tokoh-tokoh tinggi lain tetap memihak secara rahasia dengan para pemberontak. Pemberontakan itu akhirnya gagal. Pangeran Blitar meninggal pada 1721 dan dikuburkan di Nitikan, yang sekarang bagian dari Yogyakarta. Pangeran Purbaya bersama beberapa tokoh pemberontak lain menyerah pada 1723. Purbaya ditahan oleh Kompeni di Tangerang dekat Batavia dan wafat di situ pada 1726. Sedangkan tokoh-tokoh lain diasingkan ke Sri Lanka. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.